anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin para bapak, ibu, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali, wabil khusus untuk kajian Pemuda Persatuan Islam cabang Katapang dilaksanakan di pimpinan Jamaah Citerep. Insyaallah yang akan menyampaikan materi adalah Al-Ustadz Amin Mukhtar dengan judul materi Hakikat Dajjal. Agar tidak memperpanjang waktu, maka untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz. Ustadz. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la ta'tikum illa bagtatah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min fitnatil masihid dajjal al-hadits. Sembah sujud pengabdian pemujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galu rasulna. Para wargi miwah para sepuh nu dimuliakeun ku Allah, utamina guru oge pimpinan urang sadaya Al Ustad Anwar Ghazali kalih reng-rengan tashkil pimpinan cabang Persis Katapang oge teu hilap ka Badan Otonom Keluarga Besar Persis di Kecamatan Katapang. Tehilap oge ka Ketua PJ Persis kalih jajaran taskil di PJ Citerep anu oge teweleh maparin ruang pikeun para nonoman dina ngetrukeun pangabisa pikeun nanjerna Izul Islam wal Muslimin ngalangkungan wadah jamiyah. Sateacan simkuring ngadadar ngaguar simkuring nadawidi sapertos biasa jalaran gunem catur ieu gempangan ditungkulan ku ikhwan urang sanes mung di dalam negeri tangtosna oge seueur di luar negeri nu ngiring aub anu teu ngartos bahasa Sunda. Malihan mah ti kamari Ustad tos anu pesen kade ka Ustad harapul bahasa Indonesia sebab kami tak mengerti bahasa Sunda jadi pusing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dewan Hizbah sebagai wadah ulama persatuan Islam di bulan Februari, tepatnya tanggal 9-10 tahun 2021, telah melaksanakan amanah jam'iyah, melaksanakan sidang terakhir penyerta muktamar persatuan Islam di pesantren Persis nomor 50 Ciputri, Lembang. Sebagai amanah jam'iyah dan bertugas membimbing umat, Dewan Hizbah telah mendapat amanat untuk menetapkan keputusan yang berkenaan dengan 10 masalah. Secara umum, garis besar telah saya sampaikan kemarin di PD Persis Kabupaten Bandung. Secara detail di beberapa tempat telah disampaikan, walaupun cuplikannya dan SK secara resmi insya Allah nanti disampaikan oleh PP Persis. Jika nanti telah sampai ke pimpinan cabang Persis Katapang, barangkali akan diperbanyak hingga ke para anggota untuk mengetahui secara keseluruhan apa yang telah disidangkan oleh orang tua dan guru kita di Dewan Hizbah, sesuai dengan permintaan dari pemuda dan pemudi di Katapang. Untuk bulan ini, satu di antara yang akan kita bedah berkenaan dengan hakikat Dajjal. Untuk membahas masalah ini, Dewan Hizbah dalam hal ini pimpinan, terutama orang tua dan guru kita Kiai Haji Zainandang, telah menugaskan salah seorang anggota Dewan Hizbah, yaitu Kiai Haji Teten Muhammad Romli, anggota Dewan Hizbah yang berdomisili di Bekasi dan juga menjadi dosen di STIP Persis Jakarta, telah menyampaikan pembahasan yang dipandu oleh guru dan orang tua kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Dairobi. Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan Dewan Hizbah di dalam pembahasan tentang hakikat Dajjal? Yang pertama, kepercayaan turunnya Dajjal pada akhir zaman merupakan persoalan akidah yang ditetapkan, yang mesti ditetapkan berdasarkan hadis-hadis sahih, minimal hadis hasan. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita telah mendapatkan panduan khususnya keluarga besar Persis sesuai dengan periode pembinaan sejak zaman Ahasan yang disebut dengan manhaj akidah, menetapkan perkara gaib tanpa dalil bisa musyrik. Saya ulangi, jangan berkedip, jangan ngarenghap. Menetapkan perkara gaib tanpa dalil bisa musyrik. Begitu juga meniadakan perkara gaib yang sudah pasti bisa musyrik. Maka membicarakan Dajjal, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, itu bukanlah membicarakan sosok yang mandiri, tetapi tidak boleh dilepaskan dari kurikulum yang disebut dengan persoalan akidah. Jadi punten pisan Bapak Ibu, membicarakan Dajjal bukan semata-mata ingin tahu tentang Dajjal toh.
Tetapi membicarakan Dajjal bagian dari yu'minuna bil ghaib, mengimani perkara gaib. Kalau kita tarik dalam kerangka berpikir rukun iman, membicarakan Dajjal sama seperti Imam Mahdi dan turun Nabi Isa, itu termasuk iman kepada hari akhir. Karena kejadian-kejadian ini termasuk min alamati sa'ah, tanda-tanda kiamat yang telah Nabi sampaikan, wasa ukhbiruka an asrotiha. Aku akan kabarkan kepada Anda tentang tanda-tandanya. 2. Selain masuk iman kepada yaumul akhir, maka membicarakan perkara ini juga termasuk kepada iman kepada Nabi. Sebab kita mendapatkan kabar dari Nabi. Nabi membicarakan peristiwa masa depan yang Nabi tidak mengalami. Maka Nabi mendapatkan wahyu. Inilah yang disebut min alamatin nubuwah. Di antara tanda-tanda kenabian Muhammad, mengabarkan kejadian di masa depan yang Nabi pengalaman. Jadi sekali lagi, hari ini membicarakan Dajjal tampaknya sudah keluar koridor. Jadi melulu ngobrolkan Dajjal. Saprak loba diterangkan Dajjal jadi musyrik, saprak diterangkan Dajjal jadi kufur. Maka berarti keluar dari posisi Dajjal dalam skenario besar persoalan akidah. Maka menetapkan persoalan akidah tidak boleh berdasarkan dalil yang diragukan. Sekiranya tidak mencapai derajat mutawatir seperti Quran, paling tidak hadis makbul yang disepakati menjadi landasan, maka lahirlah yang disebut akidah salimah. Sementara bisa berdasarkan berita yang doib atau palsu, maka akan melahirkan akidah batilah, akidah yang rusak. Itulah poin pertama, supaya kita jangan lupa. Cek bahasa kolot mah tepoho kana tetekon. Tidak lupa pada purwadaksi. Bukan tujuan ngobrolkeun Dajjal, Imam Mahdi dan Isa itu. Tujuannya membentuk akidah salimah, terhindar dari akidah batilah. 2. Berdasarkan fakta riwayat yang sampai ke ulama Persis dan mengemuka dalam sidang Dewan Hizbah, kita tidak bisa menegasikan, meniadakan bahwa matan-matan hadis yang sampai kepada kita menunjukkan Dajjal dalam 2 kategori. Ada hadis yang menerangkan Dajjal sebagai sakson sosok, karena Nabi menerangkan ciri-ciri fisiknya. Ada juga hadis yang menerangkan sifat-sifat perilaku, tidak menerangkan ciri fisiknya. Berdasarkan kenyataan hadis-hadis demikian, maka dimungkinkan Dajjal ada 2 jenis. Ada 2 kategori. Ada Dajjal sakson, sosok individu tertentu, dan ada juga Dajjal sebagai sifat tanpa dibatasi sosok individu tertentu. Itu pertimbangan yang kedua Dewan Hizbah. Ketiga, kenapa harus disidangkan?
Karena kita menghayati dihadapkan adanya perbedaan para ulama antara yang sama sekali menutup sifat, Dajjal hanya sosok yang disebut madhab hakiki, yang satu menutup sama sekali Dajjal sosok, kabeh Dajjal mah majazi kiasan. Maka Persis berusaha dengan manhaj kolaborasi, thoriqatul jam'i, madhab moderasi, tidak terlalu seret ke kanan yang terlalu kaku sehingga meniadakan hadis tentang sifat, juga tidak terlalu tasahul longgar yang hanya membicarakan Dajjal simbolik, Dajjal majazi, meninggalkan hadis yang sebetulnya sudah menunjukkan sifat-sifat fisik. Kemudian Dewan Hizbah juga perlu merespon adanya permintaan umat bagaimana yang sesungguhnya berdasarkan sikap pandangan Persis, sehingga perlu mengadakan sidang Dewan Hizbah tentang masalah ini. Itulah latar belakang dan pertimbangan ulama kita membahas masalah hakikat Dajjal. Setelah diskusi panjang lebar, ragam cara pandang, berbagai kutub pemikiran tentang Dajjal dicoba diungkap, akhirnya Dewan Hizbah sepakat menetapkan keputusan yang disebut istinbat. Dewan Hizbah menetapkan Dajjal itu berupa sifat, bukan sosok tertentu. Ada Dajjal sifat dan ada Dajjal sosok. Ada Dajjal sosok individu tertentu. Itulah kesimpulan sidang. Bagaimana Dewan Hizbah menetapkan kesimpulan demikian? Bagaimana meracik dalil? Bagaimana Dewan Hizbah itu mengelola setiap petunjuk sampai akhirnya melahirkan keputusan itu? Maka dalam waktu 1-2 jam itulah yang akan kita bahas, yang disebut dengan turukul istinbat, metode Dewan Hizbah, cara meracik, cara menetapkan dari dalil melahirkan keputusan demikian. Jadi Bapak Ibu, orang Katapang mah pala linter, sidangna 2 jam, ku orang Katapang mah ngan setengah jam. Luar biasa orang Katapang, calerdasan orang Katapang. Nah, saya akan berikan kisi-kisi review, murojaah atau highlight bagaimana Dewan Hizbah menetapkan. Maka yang pertama dilihat dari latar belakang penamaan. Bapak Ibu, nama Dajjal konotasi kesannya memang sudah negatif. Sebab asal muasal Dajjal itu dari kata Dajjal yang berarti tagutiyah menutupi, bisa juga berarti tamwih menyembunyikan. Dari kata Dajjal dibentuk kata Dajjal, maka artinya bisa ma'udzahab, yaitu air emas. Bapak Ibu kabayang nyepuh emas sanes nyepuh kolot. Jadi emas disepuh, dibersihkan pakai air, lalu airnya jadi kuning seperti emas. Maka orang yang melihat menyangka air emas itu sebagai emas.
Maka Dajjal dalam pengertian air emas ada kesan memang menipu publik, supaya orang nyangka sebagai emas padahal lain. Apalagi dalam arti kedua, Dajjal artinya kadzab. Punten Bapak Ibu, bukan kadzib, tapi kadzab, sigoh mubalagoh, cek barudak pasantren Katapang. Jadi ari kadzib mah pernah berdusta, bisa berdusta, tapi lamun kadzab mah mahir berbohong. Bahkan bisa jadi profesional, bahasa Prancisna tos jadi talajak. You know talajak generasi milenial, bahasa Inggris itu. Jadi bukan sekedar dusta, tapi sudah menjadi super pendusta. Dalam bahasa lain khodah, yaitu orang yang mahir menipu. Jadi mau diartikan mau dahab, air emas, mau diartikan sebagai orang yang mahir berdusta, dua-duanya menunjukkan si Dajjal goreng patut. Konotasinya negatif. Karena itulah maka para ulama memberikan penjelasan kenapa orang yang dusta, orang yang pandai berdusta disebut Dajjal. Maka salah seorang ulama antara lain Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan wasumiyal kadzabu dajjalan. Orang yang mahir berdusta disebut Dajjal li'annahu yugattil haqqa bi batilih, karena ia menyembunyikan kebenaran dengan kebatilannya. Bakatku pinter, maka kebenaran yang harusnya menjadi panglima malah kalah dengan kebatilan yang menjadi bertahta. Bakatku pinter, nu goreng wae jadi alus kesan. Maka yang hak, yang benar menjadi terkubur. Tah itulah Dajjal. Ari kitu mah ibu ngabohong, tapi katingali wadulna lain Dajjal. Can mahir. Mata kalau mereka jadi penjahat sing bener. Iya mah jadi penjahat ecek-ecek. Jadi bos penjahat. Nah, maka Dajjal mah sudah melebihi kejahatan biasa. Maka orang tertipu karena kepandaiannya. Kebenaran bisa dirubah jadi kebatilan dalam pandangan orang. Dusta bisa menjadi dianggap jujur. Eta Dajjal. Itulah kenapa tidak cukup dengan bahasa kadzab, tapi ada lakob khas, yaitu persoalannya ada pada menyembunyikan kebenaran, ditutup dengan kebatilannya. Nah, maka menelusuri hadis-hadis yang ada dari latar belakang penamaan Dajjal, seperti yang disampaikan oleh para ulama, diwakili oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka kita mendapatkan petunjuk Dajjal ada yang menjadi sifat, bukan sosok tertentu. Ulama menyebutnya Dajjal Asgor. Jumlahnya diperkirakan 30. Nanti kita akan hitung di Katapang aya sabaraha hiji. 2. Dajjal sebagai sosok individu tertentu. Ulama menyebut Dajjal Akbar bergelar Al-Masih. Inilah kurang lebih pokok perbedaan antara Dajjal sifat, Dajjal Asgor, dengan Dajjal sosok atau Dajjal Akbar.
Perbedaan pertama, Dajjal sebagai sifat itu min asroti sa'ah asugro, tanda kiamat kecil. Sementara Dajjal akbar yang bergelar Al-Masih min alamati sa'ah al-kubro, tanda kiamat besar. Nanti akan saya perlihatkan. Dua, di hadis-hadis ketika menyebut Dajjal kecil digunakan bentuk jamak Dajjalun. Tapi saat menyebut Dajjal sosok bentukna mufrad tunggal Dajjal. Nu itu mah Dajjalun jamak nuduhkeun loba. Tapi ngobrol Dajjal sosok mah mufrad tunggal. Tiga, Dajjal sifat tidak pernah ditemukan bergelar Al-Masih. Dajjal sosok bergelar Al-Masih. Sedikit Bapak Ibu mumpung ketemu, ada dua tokoh yang bergelar Al-Masih. Yang satu Dajjal, yang satu Nabi Isa. Apa bedanya antara Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Ibnu Maryam? Kalau Al-Masih Dajjal namanya Arabiyun, bahasa Arab asli. Artinya kadzabun, sang pendusta. Tapi Al-Masih Ibnu Maryam itu mu'arabun, bahasa serapan, asalnya bukan Arab. Dari kat bahasa Ibrani, Mesiah, ditranskrip karena bahasa Arab jadi Al-Masih, artinya Al-Mubarak, yang diberkahi. Jadi Al-Masih Ibnu Maryamah yang diberkati artinya, sementara Al-Masih Dajjal mah kadzab. Itulah bedanya dua Al-Masih, sama-sama pakai Al-Masih tapi maknanya berbeda. Perbedaan lain dengan Dajjal kecil, Dajjal kecil klaim mendakwa sebagai nabi. Sementara Dajjal besar yang bergelar Al-Masih mendakwanya sebagai Rob, sebagai Tuhan. Kemudian pembeda lain, Dajjal kecil tidak pernah diterangkan ku nabi sifat fisikna, misalkan irungna siga kumaha. Tapi Dajjal Al-Masih mah oleh nabi diterangkan ciri fisikna, dari mulai nanti rambut, urusan kaki, warna kulit. Nanti tunggu tanggal mainnya, fotona disebar di HP Bapak. Terakhir, Nabi tidak menyebut kemunculannya di mana lokasi persisnya, ujung perjalanan moderna siga kumaha. Tapi untuk Dajjal besar, Nabi menyebut lokasi ngejedogna. You know ngejedog? Di mana mautna dan bagaimana Nabi Isa membunuhnya. Maka kurang lebih inilah yang membedakan antara Dajjal sifat dan Dajjal sosok, sehingga Dewan Hizbah membuat keputusannya ada dua. Oke, mari kita lihat gambaran Dajjal kecil sebagai tanda kiamat kecil. Bapak Ibu, dari sejumlah hadis, dari 2000 hadis, taruhlah 200 hadis yang sahih, minimal berderajat hasan. Kita rangkum tanda-tanda kiamat kecil itu ada 131. Maka 84 tanda setelah Nabi wafat telah kejadian. Sementara 47 tanda belum kejadian. Maka di antara tanda kiamat kecil yaitu munculnya Dajjal kecil.
Ada yang telah terjadi, ada yang belum. Sementara tanda Dajjal besar termasuk tanda kiamat besar yang 10. Seperti yang diterangkan oleh Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari dalam riwayat Imam Muslim, 6 tanda kejadiannya masih disaksikan oleh orang yang beriman dan orang kafir. 4 tanda sebelum hancur alam semesta hanya disaksikan oleh orang kafir. Hadis Muslim kurang lebih menggambarkan kronologinya. 1. Munculnya Al-Masih Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa. Dilanjut oleh Ya'juj Ma'juj sampai terbunuhnya, dihancurkannya oleh Nabi Isa. Kemudian matahari terbit dari barat, disambung dengan munculnya dabah, binatang yang kita tidak tahu seperti apa persisnya. Yang jelas fungsina pembeda mana orang kafir dan orang mukmin dengan cara dilamot. Lamun nu dilamotna orang mukmin maka wajahnya cemerlang 7 kilo katingali kasepna dina ngimpi. Jadi walaupun dia era ngaku muslim, lamun tos dilamot mah moal bisa disumputkeun. Sebaliknya orang kafir walaupun ngaku muslim tapi geus dilamot moal aya nu bisa kahalangan apaleun eta kafir. Itu contoh dabah. Terakhir muncul duhon. Entong naros ibu teh Ustad ari duhon teh gas nusok dipake niup balon gas. Maka Nabi tidak menjelaskan jenisnya. Apakah C2Ho, 2HO, albekoku, dan rangkeun. Maka yang paling penting Nabi menyebut lamun kasesep terhirup oleh orang mukmin bagaikan influenza. Tapi kalau terserap oleh orang kafir baru cat. Sirahna ngabeledug, beteungna ngabeledug, bujurna ngabeledug. Nah itulah duhon. Maka 6 tanda ini peristiwanya masih dialami oleh orang kafir dan orang mukmin. Setelah itu orang mukmin semuanya wafat. Masjid Katapang aya keneh tapi geus jadi pepoean. Sudah tidak berfungsi, maka muncullah 4 tanda terakhir, yaitu akan terjadi kehancuran bumi bagian timur. Bahasa hadisnya khospun, bumi bagian timur amblas. Kemudian bumi bagian barat amblas. Bumi jazirah Arab amblas. Nabi menyebut barat timur diukur dari Madinah. Nah jadi bumi bagian timur kalau diukur dari Madinah, bumi bagian barat kalau diukur dari Madinah. Simkuring bade naros ari Katapang belah manana Madinah. Maka jangan dibayangkan Katapang zaman ini sekiranya berada di barat dan timur, maka ini gambaran puncak kehancurannya. Katapang nama boang geus eueuh. Sudah, ternyata tidak semua mati, masih ada yang hidup. Larilah semua yang masih hidup ke titik kumpul yang sama, lamun titik evakuasi gempa mah, yaitu di Yaman. Saat mereka berkumpul di Yaman, muncul api dari dalam bumi Yaman menghancurkan semua. Setelah itu ditiuplah sangkakala pertama. Hancur alam semesta tapi peniupna can mati. Israfilna. Maka ditiupkan sangkakala kedua, matilah, hancur alam semesta. Di NW Katapang teh tak kitu hirup mah. Punten Bapak Ibu. Jadi keur urang mah hirup teh geus puguh bakal siga kumaha tak kieu ujung perjalanan.
Makana tong sok luak liek deui, lempeng we ayeuna mah da kieu hirup. Nu masih jomblo buru opat tanda can bijil. Opat tanda bijil mah kauana ge eueuh. Nah, setelah itu ditiupkan lagi an-nafkhah ats-tsalisah, dibangunkan di padang mahsyar. Namina kehidupan akhirat beres hirup. Nah, itulah Dajjal besar, termasuk satu di antara 10 tanda kiamat kubro. Mari kita berkenalan dengan Dajjal sebagai sosok. Inilah yang kami rangkum dari hadis-hadis. Ciri fisik Dajjal besar. 1, rambutnya keriting. Tolong dicek rambut Anda. 2, di keningnya terdapat tulisan kafaro atau kafir dalam tulisan Arab. Kata Nabi, orang yang tidak berbahasa Arab pun muasalah maca. Jadi bisi orang Katapang selama ini hampir putus asa baca Arab gundul, engke mah mahir. Khusus mahir maca tarang. 3, nah ini kesalahan umum yang menyebar di masyarakat. Dajjal matana lain hiji. Yang menyebar di masyarakat, Dajjal itu matanya 1. Padahal matanya 2 tapi buta. Terutama buta bagian yang kanan menonjol bagaikan anggur. Jadi lamun nu nyebatkeun Dajjal teh matana hiji, itu jelas salah. Karena tidak ada hadisnya yang menyebut Dajjal itu bermata 1 di tengah. Apalagi ditafsirkan sebagai Illuminati, gerakan bawah tanah Zionisme. Itu takwil fasid, penafsiran yang menyimpang, tidak sesuai dengan hadis. Kemudian kulit badannya berwarna kemerah-merahan. Pulang ngaji, tolong buka baju bapak, ngaca berem teu gitu. Hanas ngewa pek teh sederek, sedurur. Kemudian badannya gemuk dan pendek, dalam riwayat lain gemuk dan besar. Selanjutnya dadanya bidang, kakinya bengkok. Itu seperti penyakit anu bengkok teh, letter O. Kemudian yang terakhir mandul. Bapak Ibu lihat, jangan fokus pada gambar yang menyebar di internet, justru gambarnya, padahal yang penting mah dalilna. Gambar ini hanya ilustrasi. Jadi ilustrasi itu tina ciri fisik berdasarkan dalil, lamun diperkirakan di gambar teh siga kitu. Maka gambar boleh jadi rada beda rasa. Sebab cek ibu, ieu mah Dajjal rasa Timur Tengah. Boleh tidak orang Katapang ngadamel sok terjemahkeun dalil digambar ku ahli gambar, orang Katapang Dajjalna rasa Sunda. Tah eta mah sanes patokan, diurang tibalik. Ngobrol Dajjal lain kana dalil, kalakah kana gambar. Maka gambar dianggap pembenaran, itu yang tidak boleh. Itu namanya tafsir ilustratif, nerangkeun ku gambar ngarah gampil. Tapi itu bukan matok siga kitu. Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Katapang. Terakhir karena sudah jam 8 nih. Manaros ka Bapak, Ibu jalujur. Ibu pemudi jujur jawab, Dajjal kasep teu? Kurang tarik ah. Bu pemudi, Dajjal tampan tidak? Kasep mana jeung Ustaz Hilman? Wah jauh atuh bagaikan langit dan bumi. Lihat Pak Ibu. Ibu jujur Pak ngajawab lain peda aya Bapak. Dajjal disepakati tidak tampan jelek.
Tapi jeleknya Dajjal kata Nabi justru pengikut terbanyaknya kaum perempuan. Awas ibu gesebutkan goreng Dajjal ngadangukeun. Ku aing ka diketrok pantona. Tingali bapak ibu, Dajjal mah goreng patut wae payu ieu nu karasep jomlo. Kursus ka Dajjal. Sampai ketek ieu bu dina hadisna teh bu. Begitu nanti anak si bapak ngonci panto, sangkan budak perempuannya jangan keluar. Pamannya memperhatikan keponakan, sebab kalau bertemu dengan Dajjal tak ada yang bisa menolak. Bahasa Jermana naonnya burial buncelik. Kapincut ku Dajjal teh Pak. Matak tadi disebut goreng kade. Awas tunggu tanggal mainnya cek Dajjal. Diontrogan siang keti kelepek. Pingsan siake panggih Dajjal. Jadi ini satu di antara bentuk fitnah Dajjal itu adalah pencitraan dan tebar pesona. Oke, jadi sekali lagi, nah nanti di SK keputusan Ustaz dalilnya dikumplitan. Rambut keriting dalilna mana? Warna kulit seperti ini kemerahan mana dalilna? Pecak sabelah nu bagian kanan menonjol bagaikan anggur, itu nanti disertai dengan dalil-dalilnya dalam lampiran SK itu untuk menunjukkan apa? Kita tidak boleh menafsirkan tanpa dalil. Oke, nah kurang lebih siga kita dalilna ke dina SK. Contoh seperti ini dalilnya. Dalil Dajjal mandul, Dajjal rambutnya keriting. Bersaing dengan Ustaz Hilman. Ustaz Hilman mah galing nyere, jeung galing tipe pereket. Nah, jadi ini contoh-contoh dalil yang tadi ringkasannya. Dari dalil yang sahih diantaranya dalil Dajjal mandul. Oke, saya tutup untuk kajian Dajjal sosok. Lihat Bapak Ibu, Nabi menyebut Dajjal berambut keriting. Dajjal matanya buta sebelah kanan, warna kulitnya kemerahan, mandul, kaki bengkok, dadanya bidang. Ini tidak boleh diartikan majazi kiasan, kecuali ada dalil. Maka mengartikan hadis Nabi demikian harus diartikan makna saujratna yang disebut makna hakiki. Kalau tidak ada dalil berarti tidak boleh diartikan lain-lain. Contoh, ini mengartikan lain-lain tanpa dalil. Ada yang mengartikan mata satu teh simbol, bukan sosok. Ditafsirkan Illuminati, gerakan Zionisme. Itu namanya takwil fasid, menyimpang. Karena tidak ada dalil. Dua, ngartikeun sosok tapi mentain nunjuk irung. Dajjal teh samiri, yang hidup di zaman Nabi Musa yang murtad atau yang sesat, atau mengartikan Yudas Iskariot, murid Bani Israel yang murtad, yang membocorkan rahasia penyembunyian Nabi Isa lalu dilaporkan ke Bani Israel saat mau disalib, wajahnya diserupakan dengan Isa. Maka itu dia digantung disalib si Yudas teh. Ada yang menafsirkan Dajjal teh si Yudas. Teu make dalil tidak boleh. Itu namanya takwil fasid. Itulah makna Dajjal hakiki, yaitu sosok. Ada individu tertentu dengan sifat-sifat fisik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tidak boleh dipakai nunjuk irung. Urang nyenak contoh Bu ya. Terakhir mannya geus adan kan? Bonus ya mah. Lihat nah. Bahayanya pemahaman ini itu bisa menjadi bumerang tak karu-karuan.
Contoh, karena yang menyebar dajjal teh matana hiji di tengah. Di Jakarta aya budak ngalahirkeun cacat. Matana hiji puguh rame jadi disebut dajjal. Nu bingung bapana ari aing naon. Coba gerabu lamun budakna dajjal piraku saya abu dajjal gitu. Nya matak sing apik. Tidak boleh seenaknya hadis-hadis seperti ini dipakai hantam kromo kesana kemari tak karu-karuan. Itu bahaya. Maka kita tempatkan hadis ini sosok sesuai sabda Nabi, tapi tidak boleh dipakai mentain nunjuk irung. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kurang lebih begitulah cara Dewan Hizbah menetapkan hukum. Kenapa ada dajjal yang disebut dengan sakson, sosok individu tertentu. Sementara ini terakhir, bukan sekedar sifat fisik, tetapi juga diterangkan kejadian di mana lokasi. Misalkan yaitu Thaifah Mansuroh yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi itu dikepung oleh dajjal dan garda revolusinya 70.000 Yahudi Isfahan. Di satu masjid yang bernama daerah di Damaskus, maka waktu itulah sholat subuh telah diikomatkan mau dilaksanakan. Nabi Isa turun diantar oleh malaikat. Maka Nabi Isa disuruh mengimami. Maka Nabi Isa tetap menyuruh agar imam kaum muslimin Thaifah Mansuroh itu sebagai imam. Maka Nabi Isa bermakmum. Begitu beres Bapak Ibu, inilah diperkirakan masjidnya. Hari ini bermenara putih tidak ada dua. Esok lusa saya tidak tahu. Maka setelah selesai sholat, cek Nabi Isa buka pintu gerbang. Begitu dibuka nyawe ngalet ngabandalet, mahwa ngalet ngabandalet. Nah, jadi begitu dikepung, maka di sini keadaan terbalik. Nabi Isa mengejar dajjal, lari ke Lud, si Yahudi dikejar ku Thaifah Mansuroh. Oke, Yahudi kita biarkan dulu, udah kekocar kacir lompat ke katapang. Sekarang dajjal dulu. Di hadis disebut dajjal itu lari ke Lud dan dibunuh di Lud. Lud hari ini Bapak Ibu, kalau dilihat kawasan teritorial geografis, berada di Israel dalam kawasan Ben Gurion Airport, bandara internasional Ben Gurion terbesar kedua setelah Tel Aviv. Dulu basis pangkalan militer Yahudi Israel. Pertanyaannya sederhana, nah betul lari ka katapang si dajjal? Apaleun sadihilman? Bakal dibere jengkol. Ya, kayak cukup. Jadi Nabi bersabda misalkan tahun 630-an. Nabi nama teu apaleun Lud teh di mana, tapi Nabi bersabda min alamati nubuwah. Diterjemahkan ke orang Katapang secara geografis dan teritorial, Lud nu dimaksud teh aya di Israel. Maka disinilah kawasan Ben Gurion ini, maka inilah pintu gerbang Lud. Diperkirakan dajjal modar dibunuh ku Nabi Isa di dia. Sok bade ditakwil kumaha ieu? Kalau bukan hakiki, diartikan majazi, misalkan oh berarti dajjal teh menguasai travel. Takwilna teh ku Nabi Isa diudag bersaing tuh takwilna teh. Matak tong sok sagala ditakwil. Saprak ditakwil jadi lieur. Sudah? Nah, sekarang cerita beres tah.
ayeuna Yahudi. Tingali Bapak Ibu, hadis menunjukkan Yahudi tidak sekuat yang digembor-gemborkan dengan kocar kacir. Lantaran dunungan geus eueuh. Diudag Pak ku Thaifah Mansuroh terpencar, maka tidak ada satupun benda di muka bumi yang bisa dipakai bersembunyi. Nyumput di tukangan batu, batu nyarita ka muslim, hei muslim, Yahudi tukangan aing. Sembunyi di belakang panto, panto bicara. Di belakang pohon, pohon bicara, kecuali satu, yaitu pohon gorkod. Fa innaha min sajaril Yahud, kata Nabi, karena itu pohon Yahudi. Lihat Bapak Ibu, ternyata hadis ini sudah diketahui oleh orang kafir. 2018, tolong Ustaz Hamdan di update, Menteri Pertanian Israel membudidayakan pohon gorkod sudah 160 juta pohon. Berarti apa lain hadis ieu? Orang katapang kakara apa Yahudi geus ti heula. Oke? Oleh karena itu saya tutup kajian ini pesan-pesan terakhir. Bilih engke Bapak Ibu umroh, ditakdirkan umrohna plus akso, pangnyandakeun bibit pohon gorkod, urang pelak di Citereup. Engke urang pelajari jerona aya pintu rahasia naon. Urang asupkeun budak urang ti ayeuna, begitu ke si Yahudi nyumput hong si aya di jero. Nah jadi Bapak Ibu, itulah gambaran yang disebut sosok Dajjal, individu tertentu dengan ragam kejadian yang menyertainya. Karena kita iman kepada Nabi, bukan iman ke Dajjal. Iman karena Nabi yang memberitakannya benar. Nah oleh karena itulah saya kira untuk sesi Dajjal sosok, karena agak mirip-mirip dengan Ustaz Hilman kejadiannya, saya kira sampaikan, saya cukupkan di sini. Nah nanti ke depan kalau dianggap perlu, mudah-mudahan SK sudah dapat, Dajjal kecil juga akan kita uraikan seperti apa sifat perilakunya di dalam waktu yang akan datang. Tunggu tanggal mainnya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nutrisi dan energi agar kita tak kena lelah di dalam mengawal setiap langkah dakwah, terutama bagi generasi di masa depan. Ibu, Bapak, urang mah cantang tu ngalaman kejadian ieu. Tapi yakini anak cucu kita entah generasi keberapa pasti ngalaman. Tak ulah kejadian Bapak Ibu. Anak cucu kita generasi mendatang yang seharusnya berpihak dengan Nabi Isa, malah di akhir zaman selfie jeung Dajjal. Tentu sebuah kerugian bagi kita. Maka mudah-mudahan semakin semangat dalam membina izul Islam wal muslimin untuk masa sekarang dan masa depan melalui wadah jam'iyah, agar lahir generasi Mas Thaifah Mansuroh di akhir zaman yang dijanjikan diberi kemenangan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita, saya kembalikan ke penata acara untuk menutup karena tidak ada pertanyaan. Andai kata ada pertanyaan pun silahkan diajukan ke Ustadz Hilman. 1100 pertanyaan oleh Ustadz Hilman tidak ada masalah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto bersama sama kamu Bang.
Alhamdulillah, saya aturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustadz atas materinya yang luar biasa. Untuk kali ini tidak ada pertanyaan. Insya Allah untuk pertanyaan jika ada nanti ditampung dan akan dikaji kembali di hari Jumat ketiga. Sebelum ditutup, kepada para hadirin untuk tidak membubarkan diri terlebih dahulu agar bisa dipoto bersama. Itu saja yang dapat disampaikan. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.